Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang materi cara mengetik keyboarding dengan cepat dan tepat, materi kelas 11 MPLB, Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini ada pengertian mengetik cepat dan tepat. Nah, yang pertama ada mengetik cepat atau speed typing, di mana mengetik cepat ini adalah kemampuan menulis teks di keyboard dengan kecepatan tinggi, diukur menggunakan satuan WPM atau kata per menit, yang artinya semakin banyak kata yang dapat diketik dalam waktu 1 menit, semakin tinggi kemampuan mengetik seseorang. Nah, kemampuan ini diperoleh melalui latihan teratur, teknik 10 jari, dan posisi tangan yang benar. Kemudian ada mengetik tepat atau akurasi. Mengetik tepat ini berarti kemampuan mengetik dengan sedikit atau tanpa kesalahan. Akurasi menunjukkan seberapa benar hasil ketikan dibandingkan dengan teks aslinya. Biasanya dinyatakan dalam persentase. Nah, keterampilan ini mencerminkan konsentrasi, ketelitian, dan kontrol jari yang baik. Kemudian ada hubungan kecepatan dan juga ketepatan, di mana kedua kemampuan antara mengetik cepat dan mengetik tepat ini harus berjalan bersamaan. Jika seseorang mengetik cepat tapi banyak salah, hasilnya justru tidak efisien, karena waktu yang dihemat untuk mengetik akan terbuang lagi untuk memperbaiki kesalahan. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang mengetik sangat lambat tetapi benar semua, hasilnya juga kurang produktif karena kerjaan menjadi lebih lama selesai. Jadi, tujuan utama dalam mengetik yang baik adalah meningkatkan kecepatan sambil tetap menjaga ketepatan. Dengan kata lain, mengetik cepat tanpa banyak salah itulah ciri orang yang sudah terampil dan profesional dalam mengetik. Kemudian ada manfaat mengetik cepat dan juga tepat. Yang pertama, efisien waktu kerja. Mengetik cepat ini tanpa melihat keyboard ini membuat pekerjaan selesai lebih cepat dan menghemat waktu, terutama untuk tugas seperti pembuatan surat dan juga laporan. Yang kedua, ada produktivitas meningkat. Semakin cepat dan akurat seseorang mengetik, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan sehingga kinerja dan produktivitas menjadi meningkat. Yang ketiga, mengurangi kesalahan pengetikan atau typo. Nah, kemampuan mengetik dengan akurat ini mengurangi kesalahan, menghasilkan dokumen yang rapi, profesional, dan mudah dibaca. Kemudian meningkatkan fokus pada isi dokumen dengan teknik touch typing, perhatian menjadi tertuju pada isi tulisan, bukan pada posisi huruf, sehingga hasil kerja menjadi lebih efektif. Kemudian yang kelima ada meningkatkan profesionalisme kerja dengan mengetik cepat dan juga tepat ini menunjukkan sikap cekatan, teliti, dan efisien serta kesiapan bekerja di lingkungan digital modern. Kemudian mendukung pembelajaran dan karir administrasi. Nah, kemampuan mengetik cepat dan tepat ini penting bagi siswa SMK Manajemen Perkantoran sebagai dasar kerja administrasi dan bekal karir di bidang perkantoran. Nah, kemudian di sini ada teknik dasar mengetik 10 jari, home row, posisi tangan, dan juga postur tubuh. Nah, mengetik dengan 10 jari ini artinya kita menggunakan semua jari tangan secara bergantian sesuai posisi tombol yang sudah ditentukan. Bukan hanya 2 atau 3 jari saja. Tujuannya agar mengetik menjadi lebih cepat, tepat, efisien tanpa perlu melihat keyboard. Nah, di sini ada home row, baris dasar atau posisi awal jari. Nah, baris dasar atau home row ini adalah posisi utama semua jari saat mengetik. Ketika kita mengetik huruf lain, jari akan bergerak ke tombol tertentu, kemudian kembali lagi ke home row setelah selesai. Nah, posisi jari pada home row ini di tangan kiri, jari kelingking di huruf A, jari manis di huruf S, jari tengah di huruf D, jari telunjuk di huruf F. Sedangkan di tangan kanan, jari telunjuk di huruf C, jari tengah di huruf K, jari manis di huruf L, kemudian kelingking di tanda titik koma. Kemudian kedua ibu jari digunakan untuk menekan spasi atau spacebar. Nah, di sini ada sedikit tips. Pada tombol F dan J biasanya ada tonjolan kecil di keyboard. Nah, tonjolan itu membantu jari telunjuk kita menemukan posisi tanpa harus melihat kepada keyboard. Kemudian ada tugas setiap jari di mana setiap jari ini memiliki wilayah sendiri. Artinya jari-jari kita bertanggung jawab pada beberapa tombol tertentu, misalnya jari telunjuk huruf R, T, G, V, B, kemudian jari telunjuk huruf Y, H, N, M.
Sedangkan jari kelingking kiri dan kanan untuk tombol khusus seperti Shift, Enter, dan juga tanda baca. Tujuannya supaya semua jari bisa bekerja seimbang, tidak hanya satu atau dua jari saja yang aktif. Kemudian ini ada gambaran penempatan jari tangan. Nah, setiap jari tangan kita memiliki wilayahnya sendiri-sendiri, memiliki peranan huruf masing-masing. Kemudian ada posisi tubuh dan ergonomi yang benar. Selain posisi jari yang benar, di sini juga ada posisi tubuh dan ergonomi yang benar. Yang pertama ada duduk tegak, punggung lurus dan bahu rileks tidak tegang. Kemudian jarak antara mata dan layar itu sekitar 45-60 cm. Kemudian siku membentuk sudut sekitar 90 derajat sejajar dengan meja. Kemudian pergelangan tangan lurus atau netral, jangan ditekuk ke atas atau ke bawah. Kemudian layar monitor sedikit menurun dari pandangan mata. Keyboard diletakkan rata atau sedikit miring, jangan terlalu tinggi. Hindari menekan keyboard terlalu keras dan ambil istirahat pendek atau micro break selama 1-2 menit setiap 20-30 menit agar tangan tidak terlalu kaku. Kemudian, ini postur tubuh yang benar. Di sini ada posisi yang benar dari tangan dan juga tubuh. Ada posisi yang benar dan juga yang salah. Seperti itu. Kemudian ada kesalahan umum dan cara memperbaikinya. Di sini ada 3 kesalahan umum yang biasa terjadi. Yang pertama, sering menatap keyboard membuat kecepatan lambat dan juga jari sulit hafal posisi huruf. Solusinya adalah dengan melatih mengetik tanpa melihat keyboard. Tutup sebagian keyboard dengan kertas atau gunakan kertas simulasi keyboard untuk mengenali posisi huruf melalui ingatan jari atau muscle memory. Kemudian posisi siku yang terlalu tinggi atau tangan terlalu tegang menyebabkan cepat lelah dan juga salah tekan. Solusinya, atur tinggi kursi dan meja agar siku sejajar dengan keyboard membentuk sudut kurang lebih 90 derajat. Kemudian duduk dengan tegak, bahu rileks, dan juga pergelangan tangan sejajar dengan keyboard. Nah, kesalahan yang ketiga ada kecepatan sangat terbatas karena hanya beberapa jari yang bekerja. Nah, solusinya ada latihan rutin menggunakan semua jari atau teknik 10 jari itu sendiri, kemudian mulailah dengan latihan baris dasar agar semua jari terbiasa bergerak sesuai fungsinya. Kemudian ada simulasi setelah mengamati video. Ini peserta didik harus mensimulasikan teknik-teknik dasar mengetik dan juga postur tubuhnya. Kemudian peserta didik mengisi refleksi pribadi tentang kesulitan ketika mempraktikkan teknik dan kemudian mengisikan pada LKPD. Nah, di sini ada prinsip kecepatan BPM dan juga akurasi definisi dan cara hitungnya. Nah, kecepatan mengetik ini atau WPM ini diukur menggunakan WPM itu sendiri atau jumlah kata yang bisa diketik dalam 1 menit. Dalam standar hitungan, satu kata ini dianggap terdiri dari 5 karakter termasuk tanda baca atau spasi. Nah, untuk rumusnya di situ sudah ada rumusnya. Jumlah karakter yang diketik dibagi 5, kemudian dibagi waktu atau menitnya. Kemudian akurasi ketepatan mengetik. Akurasi ini menunjukkan seberapa banyak huruf atau karakter yang diketik dengan benar dibanding dengan total karakter yang diketik. Untuk rumusnya di situ sudah ada. Akurasi sama dengan total karakter dikurangi kesalahan dibagi total karakter kemudian dikali 100%. Nah, ini ada contoh perhitungan BPM dan juga perhitungan akurasinya. Jumlah karakter 520, kemudian waktu mengetiknya 2 menit. Jumlah karakternya dibagi dulu dengan 5 yang dari rumus tadi, kemudian menghasilkan 104 kata, kemudian 104 kata tersebut dibagi 2 menit, sehingga kecepatan mengetiknya adalah 52 kata per menit. Kemudian contoh perhitungan akurasi total karakter 520, jumlah kesalahan 26. Perhitungannya jumlah karakter dikurangi jumlah kesalahan, kemudian dibagi dengan total karakternya sehingga menghasilkan 0,95 yang kemudian dikali dengan 100%. Sehingga dari semua karakter yang diketik itu sudah 95% yang benar.
Kemudian ada prinsip latihan mengetik cepat dan tepat. Di sini ada 6. Yang pertama, utamakan akurasi sebelum kecepatan. Pastikan ketepatan minimal 90% sebelum meningkatkan kecepatan. Kemudian gunakan semua jari, terapkan teknik 10 jari agar lebih cepat dan juga ergonomis. Kemudian jaga posisi tubuh dan tangan, duduk rileks, kembalikan jari ke home row. Kemudian latihan rutin dan konsisten, latih 10-15 menit setiap hari dengan aplikasi latihan. Kemudian tingkatkan kecepatan bertahap, naikkan target BPM sedikit demi sedikit. Yang terakhir ada evaluasi dan jaga konsentrasi. Catat hasil latihan untuk memantau perkembangan, pertahankan ritme mengetik agar tetap fokus dan juga stabil. Nah, kemudian ada latihan mengetik dari sederhana ke teks latihan. Latihan mengetik ini adalah kegiatan pembiasaan jari tanpa tangan agar mampu menekan tombol-tombol pada keyboard tanpa melihat atau touch typing dengan cepat dan juga tepat. Latihan dilakukan secara bertahap dan berulang-ulang supaya otot jari dan memori otak terbiasa mengenali letak huruf di keyboard. Kemudian di sini ada tahapan-tahapan latihan mengetik dimulai dari latihan home row, kemudian latihan baris atas dan juga bawah, kemudian ada latihan kata sederhana. Dan latihan home row ini ditujukan untuk melatih posisi awal jari dan membiasakan jari kembali ke posisi dasarnya. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti yang tertera di situ, dan untuk tujuan dari baris atas dan baris bawah ini untuk melatih jari menjangkau seluruh tombol huruf di keyboard. Kemudian latihan kata sederhana bertujuan untuk menggabungkan huruf menjadi kata, melatih perpindahan jari antar tombol. Kemudian ada latihan mengetik kalimat pendek dengan tujuan melatih fokus dan konsistensi dalam mengetik teks yang lebih panjang. Kemudian latihan paragraf pendek 50-100 kata atau satu paragraf untuk melatih daya tahan dan kemampuan mengetik teks panjang tanpa kehilangan akurasi. Untuk langkah-langkahnya seperti yang sudah tertera. Dan yang terakhir ada tes waktu atau speed test. Ini bertujuan untuk mengukur kemampuan mengetik dengan standar kecepatan atau BPM dan akurasinya. Nah, langkah-langkahnya seperti di situ bisa dilakukan melalui webtypingclub.com, kbr.com, kemudian 10fastfinger.com. Nah, tes ini itu untuk tahapan terakhirnya untuk fokus awal pada akurasi, kemudian ditingkatkan kepada kecepatan bertahap. Kemudian hasil tesnya digunakan untuk menentukan target berikutnya. Nah, di sini ada tips mengetik cepat dan akurat, teman-teman. Sini, teman depan Google, start typing today. Nah, Klik. ini ada typing.com. Kita tunggu pelajaran untuk melihat tugas dari Bu Isna itu bagian yang mana. Nanti seumpamanya nih, ada yang tugasnya di Z and Enter case. Teman-teman silakan langsung start. Lalu klik Z, klik Enter, terus continue terus sampai di akhir screen-nya. Kalau sudah selesai, teman-teman. Jadi di situ ada beberapa progres juga di webnya ini untuk melatih kita agar semakin cakap untuk untuk mengetik 10 jari. Seperti itu. Nah, di sini ada LKPD dibentuk kelompok, dan kemudian nanti setiap kelompok saling bergantian untuk menghitung kecepatan dan juga akurasi mengetik tiap anggota. Nah, sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.